Islam. Nah, pada video kali ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial 2 dengan dosen Bapak Agus Hermawan. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, untuk yang pertama ada definisi psikologi sosial, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks situasi sosial. Objek kajian psikologi sosial meliputi manusia dalam interaksi sosial, baik secara individu, makhluk sosial, maupun makhluk berketuhanan. Terdapat 4 metode penelitiannya. Yang pertama, induktif, kemudian deduktif, ada produktif, dan abduktif. Kemudian psikologi sosial berada di antara disiplin ilmu psikologi yang mempelajari individu dan juga disiplin ilmu yang mempelajari masyarakat. Psikologi sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai disiplin ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian akar sejarah psikologi sosial dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19. Lalu, psikologi sosial mulai berkembang sebagai disiplin ilmu yang mandiri pada awal abad ke-20. Perkembangan selanjutnya terjadi setelah Perang Dunia Kedua, di mana ketika minat pada studi perilaku kelompok dan pengaruh sosial semakin meningkat. Saat ini, psikologi sosial terus berkembang dengan munculnya berbagai teori dan pendekatan baru untuk memahami perilaku manusia dalam konteks sosial. Baik, untuk yang kedua adalah pengertian interaksi sosial, di mana interaksi sosial didefinisikan sebagai hubungan dinamis antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Proses interaksi sosial terjadi melalui interpretasi makna, komunikasi, dan kontak sosial. Menurut Herbert Blumer, proses interaksi sosial terjadi ketika manusia bertindak berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu bagi dirinya yang berasal dari interaksi dengan orang lain. Ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial, di mana pertemuan antara orang perorangan, kelompok dengan kelompok, atau orang perorangan dengan kelompok. Yang kedua, ada komunikasi, penyampaian informasi, pemberian tafsiran, dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, ada sumber informasi dalam komunikasi dapat berasal dari ciri fisik dan penampilan seseorang. Kemudian ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada asosiatif, berisi kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kemudian ada disosiatif, berisi persaingan, pertentangan, dan kontravensi. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, yaitu meniru perilaku orang lain. Kemudian sugesti, pengaruh psikis dari seseorang terhadap orang lain. Kemudian identifikasi, kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain. Kemudian yang terakhir ada simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai massa. Massa dapat diartikan sebagai orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat, dan tidak individualis. Ada ciri-ciri massa. Yang pertama, tidak rasional, emosional, mudah tersugesti, lebih berani mengambil risiko, dan immoral. Adanya teori gerakan massa, yaitu manusia dapat berdiri sendiri sebagai pribadi yang terhubung dalam kelompok besar. Kemudian psikologi massa mempelajari perilaku manusia dalam kelompok yang longgar. Gustav Le Bon dipandang sebagai pelopor psikologi massa yang kemudian berkembang menjadi psikologi sosial. Kemudian ada kelompok, yaitu kumpulan atau dua atau lebih individu yang saling berinteraksi guna mencapai suatu tujuan dan memandang satu sama lain sebagai kita. Adanya ciri-ciri kelompok. Yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih, terstruktur, kemudian pengaturan norma, tujuan, progres dan kesatuan, kemudian ada interaksi dan ketergantungan. Adanya jenis-jenis kelompok, yaitu kategori sosial, audiens, kerumunan, tim, keluarga, dan organisasi formal. Kemudian adanya dinamika kelompok, di mana dalam psikologi itu fokus pada aspek psikologis dan tingkah laku individu dalam kelompok. Dalam sosiologi itu berfokus pada kehidupan bermasyarakat atau interaksi sosial. Kemudian definisi dinamika kelompok, yaitu studi tentang hubungan sebab akibat dalam kelompok, perkembangannya, dan teknik untuk mengubah hubungan interpersonal serta sikap. Cakupan dinamika kelompok meliputi kohesivitas, kemudian kepemimpinan, proses
proses pengambilan keputusan dan pembentukan subkelompok. Adapun peran dinamika kelompok dalam organisasi yaitu baik digunakan untuk proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kelompok. Kemudian terjadinya kelompok menurut psikologi bermula pada orang-orang merasa saling tertarik untuk berkumpul dan berteman. Kemudian mereka ingin mendapatkan kepuasan dan kesenangan bersama-sama. Lalu ketika seorang merasa kesepian dan kesendirian, dia akan berusaha untuk bertemu dengan orang lain. Lalu orang yang kesepian itu akan mengajak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk berbicara, kemudian berpendapat, dan lain sebagainya. Perilaku antar kelompok, yaitu perilaku yang melibatkan interaksi antara satu atau lebih perwakilan dari dua atau lebih kelompok yang terpisah. Alasan manusia berkelompok dan berorganisasi adalah rasa aman, harga diri, afiliasi, status, kekuatan, dan pencapaian tujuan. Lalu ciri dalam kelompok adalah yang pertama struktur kelompok, di mana anggota kelompok itu mengembangkan pola perilaku. Kemudian ada kepaduan, yaitu ikatan yang kuat antara anggota dan rasa kebersamaan. Adanya teori perilaku antar kelompok yaitu teori konflik realitis, identitas sosial, dan deprivasi relatif. Kemudian ada fasilitas sosial, yaitu orang yang dapat tampil lebih baik serta berada di tengah-tengah orang lain dibandingkan saat sendirian. Adapun hambatan sosialnya yaitu kehadiran orang lain terkadang dapat menghambat performa individu, seperti seseorang yang merasa gugup. Kemudian keengganan sosial, yaitu di mana individu cenderung bekerja kurang giat saat terlibat dalam aktivitas kelompok dibandingkan saat sendirian. Kemudian adanya crowding, di mana crowding adalah keadaan psikologis di mana seseorang itu merasa tidak nyaman atau stres akibat merasa berada di tempat yang sangat sempit. Materi selanjutnya adalah norma sosial, yaitu aturan yang mengatur bagaimana kita seharusnya bertingkah laku agar dapat diterima di masyarakat. Sedangkan konformitas adalah kecenderungan untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Adanya jenis-jenis norma sosial, yang pertama ada usage, kemudian ada folklore, kemudian ada mores, dan yang terakhir ada customs. Kemudian norma sosial memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman atau patokan atau suatu standar dari berbagai kategori tingkah laku masyarakat. Kemudian adanya jenis-jenis konformitas yaitu penerimaan, pemenuhan, kemudian kepribadian dan konformitas, dan yang terakhir adalah pengalaman konformitas dibentuk dalam konteks kultural di mana individu hidup dan tumbuh. Kemudian alasan dan faktor yang memengaruhi konformitas, yaitu perilaku orang lain seringkali memberikan informasi yang bermanfaat serta menyesuaikan diri dengan nama kelompok agar kita diterima secara sosial. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi konformitas, yang pertama ukuran kelompok, kekompakan kelompok, komitmen pada kelompok, keingintahuan individu, status baru dalam kelompok, respon umum, kemudian kohesivitas kelompok, dan keinginan individuasi. Tentang kepemimpinan, yaitu suatu proses atau kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan mengajak orang lain agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kemudian teori-teorinya yaitu ada teori sifat kepemimpinan, yaitu berfokus pada sifat, watak, dan karakter individu. Kemudian ada teori perilaku, yaitu mengidentifikasi dua kecenderungan perilaku pemimpin, yaitu konsiderasi dan inisiasi. Adanya teori situasional, yaitu efektivitas pemimpin bergantung pada kesesuaian gaya kepemimpinan dengan situasi. Kemudian ada 7 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe comparable, communicanti, kemudian compel, concrete, terus convection, kemudian conferor, dan yang terakhir ada consortium. Lalu untuk materi selanjutnya adalah motif, yaitu suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan dia berbuat sesuatu. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada drives, dorongan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Kemudian yang kedua ada incentives, yaitu situasi atau objek di lingkungan yang merangsang perilaku seseorang. Adapun teknik-teknik memotivasi orang, yang pertama teknik ajakan, rangsangan, sanksi, rel air, kemudian tempat strategis, dan penggunaan media tertulis maupun non tertulis.
Kemudian ada definisi sikap, yaitu suatu tingkatan afek, yaitu bersifat positif maupun negatif dalam hubungan dengan objek-objek psikologis serta sebagai suatu predisposisi mental untuk melakukan suatu tindakan. Komponen sikap ada 3, yaitu pertama, komponen kognitif, perasaan, dan kecenderungan tindakan. Kemudian pembentukan sebagian besar dipengaruhi oleh pengalaman. Sikap dapat berubah karena kondisi atau pengaruh yang diberikan. Adapun faktor-faktornya, yang pertama faktor internal, yaitu cara individu menanggapi dunia luar secara selektif, dan faktor eksternal, yaitu keadaan di luar individu yang menjadi stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Adapun faktor lain seperti pengaruh sosial, kemudian karakteristik kepribadian individu, dan juga informasi yang diterima individu. Kemudian proses perubahan sikap, yang pertama ada compliance, yaitu menerima pengaruh untuk mendapatkan reaksi positif dan kemudian identifikasi, dan yang terakhir ada internalisasi, yaitu menerima pengaruh karena perilaku sesuai dengan sistem nilai individu. Langkah-langkah perubahan sikap yaitu ada perhatian, ada penerimaan, dan juga ada penyimpanan, di mana audiens itu mengingat dan bertindak sesuai dengan pesan-pesan yang telah disampaikan sebelumnya. Kontrol diri, di mana kontrol diri merupakan kemampuan individu dalam membaca situasi dan lingkungan serta mengontrol dan mengelola perilakunya sesuai dengan situasi. Kemudian ada aspek-aspek kontrol diri. Yang pertama ada behavioral control, di mana kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua ada cognitive control, di mana kemampuan dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan melalui interpretasi, penilaian, atau mengintegrasikannya untuk mengurangi tekanan. Kemudian yang ketiga ada decisional control, di mana kemampuan untuk memilih suatu tindakan berdasarkan keyakinan atau persetujuan. Kemudian ada jenis-jenis kontrol diri. Yang pertama ada over control, di mana kontrol diri yang berlebihan menyebabkan individu banyak menahan diri. Kemudian yang kedua ada under control, di mana kecenderungan untuk melepaskan impuls dengan bebas tanpa perhitungan. Kemudian yang ketiga ada appropriate control, di mana pengendalian impuls secara tepat. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri. Yang pertama itu dari internal, berupa usia. Semakin bertambahnya usia, maka semakin baik kemampuan untuk mengontrol diri. Kemudian yang eksternal, dari lingkungan keluarga, terutama peran orang tua dalam membentuk kemampuan mengontrol diri seseorang. Dengan anak dan orang tua di masa milenial, di mana mendidik anak di era digital sekarang ini membutuhkan usaha ekstra dibanding dengan zaman dahulu. Perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga dapat menciptakan jarak antara orang tua dan anak. Cara mendidik anak di era digital agar hubungan orang tua dan anak tetap terjaga adalah yang pertama, orang tua harus bertanggung jawab penuh atas jiwa, tubuh, pikiran, keimanan, dan kesejahteraan anak. Kemudian yang kedua adalah membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Yang ketiga, memiliki tujuan pendidikan yang jelas bagi anak sejak awal. Kemudian yang keempat adalah berbicara dengan anak dengan baik, jujur, dan mau mendengarkan perasaannya. Kemudian yang kelima, ada mengajarkan agama secara emosional, tidak hanya sekedar ritual. Kemudian yang keenam, ada mempersiapkan anak untuk menghadapi masa pubertas, termasuk pembicaraan tentang hubungan seksual. Kemudian yang ketujuh, ada mengatur penggunaan gawai atau handphone dan internet anak dengan tetap mengedepankan komunikasi. Nah, secara umum, kunci utamanya adalah membangun kedekatan emosional dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak di era digital ini. Materi selanjutnya adalah pengambilan keputusan, yaitu suatu proses mendapat hasil untuk memecahkan suatu masalah melalui proses berpikir logis dengan mempertimbangkan beberapa alternatif yang memiliki pengaruh negatif maupun positif. Adapun teknik pengambilan keputusan yaitu ada dua, yang pertama teknik tradisional dan yang kedua ada teknik modern. Model pendekatan pengambilan keputusan yang pertama mengumpulkan fakta-fakta terkait masalah, menggunakan pengalaman, kemudian menggunakan intuisi, dan
kemudian pendekatan rasional, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan analisis berbantuan komputer. Kemudian ada tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan individu. Menurut filsuf Prancis Jean-Paul Sartre, manusia dikutuk untuk bebas, yaitu dalam menentukan jalan hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas keputusannya. Kemudian pengambilan keputusan dalam kelompok, yaitu banyak keputusan dibuat berdasarkan kekuatan kelompok dan mempengaruhi orang-orang yang tidak terlibat. Alasannya yang pertama lebih rasional dan objektif, kemudian prosedur lebih demokratis dan menguntungkan relasi secara interpersonal, dan yang terakhir adalah kesempatan implementasi yang lebih baik daripada keputusan secara individu. Materi terakhir adalah mengenai psikologi sosial terapan, di mana merupakan aplikasi sistematis dari konstruksi, prinsip, teori, teknik intervensi, metode penelitian, dan temuan penelitian psikologi sosial untuk memahami atau memperbaiki masalah sosial. Nah, dalam bidang psikologi lingkungan, psikologi sosial terapan fokus pada interaksi manusia dengan aspek lingkungan fisik, baik buatan maupun alami. Dan hal ini mencakup berbagai masalah seperti polusi, kelangkaan SDA, kemudian desain ruangan kerja, kemudian arena bermain. Dan kemudian bidang peradilan yaitu psikologi forensik adalah bidang yang berkaitan dengan hubungan antara psikologi dan hukum. Dan tujuannya adalah membantu proses pembuatan keputusan hukum dengan menyediakan bukti-bukti psikologis yang relevan. Sekian review buku dari Bapak Agus Hermawan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.